Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jedari Marsabusi, Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dari dosen pengampu Bapak Nur Salam MPD. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang landasan utama filsafat dan latar belakang munculnya filsafat pendidikan. Landasan utama filsafat pendidikan. Perlu kita ketahui apa itu pengertian landasan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Pengertian filsafat. Filsafat ialah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam tentang sesuatu sampai ke akar-akarnya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa landasan filsafat pendidikan adalah dasar atau alas berpikir dan merenung secara mendalam mengenai dunia pendidikan. Jadi, setiap bidang ilmu mempunyai landasan-landasan filsafat masing-masing. Ada 3 unsur utama esensial dalam filsafat pendidikan. Yang pertama, landasan ontologi. Ontologi merupakan cabang ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang memiliki eksistensi. Eksistensi harus memiliki identitas dan berdasarkan fakta. Pengetahuan mengenai pendidikan pada hakikatnya dilandasi oleh suatu pemikiran filsafat mengenai manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Pandangan tentang alam semesta tempat manusia hidup bersama, dan pandangan tentang Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam semesta tersebut. Yang kedua, landasan epistemologis. Jadi, epistemologis adalah ilmu yang membahas tentang suatu kebenaran pengetahuan. Sedangkan menurut filsuf Skotlandia James Brandage Ferrier pada tahun 1808 sampai 1864, epistemologi adalah cabang filsafat yang memberikan fokus perhatian pada sifat dan ruang lingkup ilmu pengetahuan. Kajian dari epistemologis ini juga membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar, dan juga berbicara mengenai metode, cara, dan dasar dari ilmu pengetahuan. Yang ketiga, landasan aksiologis. Landasan aksiologis pendidikan berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu axios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori atau ilmu. Jadi, aksiologis adalah ilmu yang membahas tentang teori nilai, etika, dan estetika. Lanjut ke latar belakang munculnya filsafat pendidikan. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan atau the mother of science, yang dimana mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan, mulai dari masalah-masalah yang berhubungan dengan alam semesta hingga masalah manusia dengan segala problematika dan kehidupannya. Namun, karena banyak permasalahan yang tidak dapat dijawab lagi oleh filsafat, lahirlah cabang ilmu pengetahuan lain yang membantu menjawab segala macam permasalahan yang timbul. Di antara permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh filsafat adalah permasalahan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Padahal, menurut John Dewey, seorang filsuf Amerika, filsafat merupakan teori umum dan landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Apa yang dikatakan John Dewey tersebut memang benar, dan karena filsafat dan pendidikan memiliki hubungan hakiki dan timbal balik, maka berdirilah filsafat pendidikan yang berusaha menjawab dan memecahkan persoalan-persoalan pendidikan yang bersifat filosofis dan memerlukan jawaban secara filosofis pula. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.